Hai, selamat malam. Kalian apa kabar? Semoga selalu dan selalu baik ya. Bagi yang mungkin lagi kurang sehat, semoga lekas pulih. Cerita malam ini berasal dari seseorang yang kita sebut saja namanya Dara. Beliau akan menceritakan jalan hidupnya yang bisa dibilang nggak mudah. Bahkan ada bagian seremnya juga. Karena beliau harus kenal dan bahkan sempat dekat dengan manusia yang sifatnya lebih jahat daripada setan. Cerita malam ini gak ada penampakan-penampakan hantu yang serem ya. Tapi menurutku, bahkan cerita ini lebih serem dari cerita hantu yang pernah aku ceritain. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Hai, panggil aja aku Dara. Tentu saja itu bukan nama asliku ya. Usiaku saat itu sudah menginjak 35 tahun. Kalau kata orang, wajahku itu tenang, lebih ke arah keibuan. Dan lagi, aku kalau ngomong lembut. Jadi menurut beberapa temanku, ngobrol sama aku itu nyaman. Aku juga bukan tipe perempuan yang suka tampil mencolok. Baju-baju yang kupakai selalu kupilih yang paling simpel, dengan warna-warna yang cenderung netral. Sehari-hari, aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor notaris kecil di pinggiran kota. Setiap pagi aku berangkat naik motor, pakai jaket hitam dan juga helm hitam yang udah kusam. Karena helm itu memang bekas bapak. Sengaja masih kupakai karena emang masih layak pakai aja. Walaupun kadang kata temanku, helmku itu macam helm company. Bagiku sih gak masalah ya, karena saat pakai helm itu, aku ngerasa lagi dijagain sama bapak dari atas. Iya, bapak ibuku emang udah meninggal. Bukan karena gimana-gimana, tapi keduanya meninggal alami karena sakit. Dan sayangnya, aku itu anak tunggal. Jadi otomatis saat mereka meninggal, aku sendirian di rumah. Jadi aku tinggal di rumah tua peninggalan orang tuaku. Rumah itu gak besar, tapi bersih dan terawat. Halaman kecilnya dipenuhi tanaman-tanaman hijau yang kurawat sendiri setiap pagi. Di usiaku saat itu, yang bisa dibilang gak muda lagi, aku masih sendiri. Padahal sebagian teman sebayaku sudah menikah, punya anak, bahkan ada yang anaknya udah SD. Tapi jangan bayangkan aku ini sosok yang suram dan penuh keluhan ya. Karena justru sebaliknya, aku masih sangat nyaman dengan status singleku. Aku sangat menikmati kehidupanku. Walaupun hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sederhana, seperti berangkat ke kantor dengan motor metik tua yang sering mogok, bekerja mengurus berkas-berkas legal, lalu pulang menjelang maghrib. Sesekali aku ikut pengajian ibu-ibu di musola ujung gang. Kadang aku juga duduk di teras rumah sambil menyulam dan membaca buku. Dan soal jodoh, aku bukan tidak pernah berharap dan bukan gak pernah berdoa juga. Tapi rasanya saat itu aku cuma pengen pasrah dengan alur yang udah Allah atur. Walaupun aku tinggal di lingkungan masyarakat yang memandang usiaku itu sering dianggap terlambat untuk menikah, tapi aku merasa tidak perlu terburu-buru. Aku juga gak luput dari pertanyaan-pertanyaan klise macam kenapa belum nikah, keburu gak bisa punya anak, dan lain-lain. Ya kalau aku lagi pengen bercanda sih, biasanya aku timpalin sambil ketawa. Tapi kalau lagi males, aku lebih suka diem sambil senyum kecil. Aku itu bukan terlalu pemilih ya, tapi karena menurutku yang pernah datang itu emang belum ada yang cocok aja. Dulu ada beberapa laki-laki yang datang melamar. Ada yang usianya jauh di atasku, bahkan sudah mendekati usia almarhum bapak. Iya sebenarnya sih usia juga bukan masalah buatku ya. Hanya saja aku kurang cocok karena sepertinya beliau jarang beribadah. Ada juga yang rajin beribadah, mapan, dan sebaya. Tapi beliau datang dengan janji manis bahwa aku akan diposisikan istimewa sebagai istri kedua. Dan tentu saja kedua lamaran itu aku tolak, bukan karena sombong, tapi karena hatiku gak bisa berkompromi pada sesuatu yang setengah-setengah. Aku percaya jodoh itu bukan sekedar perkara umur atau status sosial.
tapi perkara jiwa yang saling menemukan. Karena itulah, aku lebih memilih sendiri daripada harus hidup dalam pernikahan yang hampa. Jadi, Allah masih menjadi satu-satunya tempatku bersandar. Sampai pada suatu hari, aku mengalami sebuah pertemuan yang tidak pernah aku sangka. Laki-laki itu datang, seperti jawaban atas doa panjangku. Aku ingat banget hari itu sepulang kerja. Aku mampir ke sebuah minimarket. Selain karena hujan, kebetulan ada beberapa barang yang harus aku beli di sana. Nah, saat aku lagi milih-milih barang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang gak aku kenal menghampiriku. Senyumnya itu hangat dan cara bicaranya lembut. Dari sorot matanya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Perkenalan kami berlangsung singkat, tapi berkesan. Laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Raka. Dia bekerja di bidang teknik, katanya. Katanya lagi, dia baru pindah dari luar kota dan tinggal sementara di kontrakan yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalku. Sejak saat itu, kami bahkan mulai sering bertemu. Kadang di warung sayur, kadang di musola, kadang di jalan depan rumah. Dan semuanya itu terasa kebetulan. Kayak tiba-tiba ketemu gitu. Tiba-tiba pas aku di mana gitu ada dia. Dan gak tahu kenapa aku gak curiga. Aku yang biasanya selalu menjaga jarak dengan siapapun, terutama laki-laki, gak tahu kenapa kali ini kayak beda. Aku ngerasa nyaman banget ngobrol sama dia. Dan bahkan mulai membuka hati untuknya. Yang mana itu bisa dibilang untuk pertama kali setelah sekian lama. Pokoknya setelah itu hari-hariku rasanya lebih berwarna sejak ada Raka. Setelah sekian lama hanya terbiasa duduk sendiri di teras, kini hampir selalu ditemani Raka. Karena hampir setiap sore Raka ini mampir dan duduk di kursi teras menemaniku. Kadang dia bahkan hanya berdiri di luar pagar sambil membawa sekotak kue, es krim, somai, atau sekantong buah-buahan. Aku cuma lewat, Mbak. Iseng mampir. Katanya suatu sore. Tapi aku tahu banget, gak ada yang benar-benar iseng dalam perhatian macam itu. Terlebih untuk perempuan paruh baya sepertiku. Perhatian Raka itu sederhana tapi manis. Bahkan pas dia tahu aku suka minum teh, suatu hari Raka membawakan teh celup favoritku yang hanya dijual di toko tertentu. Dia emang gak pernah menyentuhku, tapi cara dia memandang kadang cukup untuk membuat jantungku berdebar. Kami memang tidak pernah bicara soal cinta secara langsung, tapi dari caranya bersikap, aku merasa ini lebih dari sekedar perkenalan. Dan diam-diam aku mulai menaruh harap ke Raka. Tapi gak tahu kenapa, sejak aku kenal dia, aku menyadari satu hal. Semakin aku dekat dengan Raka, semakin sering hal-hal aneh mulai terjadi di rumahku. Awalnya kecil, pas aku lagi tidur, aku itu kayak mendengar ada suara nafas di kamarku. Padahal jelas-jelas aku tidur sendirian. Suaranya itu kayak dengus nafas kasar gitu, terus keras. Seolah-olah yang lagi nafas itu sesuatu yang besar. Tapi kalau pas aku udah bangun dan mulai nyari-nyari itu suara, hilang. Jadi aku mulai mikir mungkin aku halu aja. Terus bukan sekali dua kali, aku kayak tiba-tiba nyium bau bunga melati gitu di ruang tamu. Dan wanginya itu menyengat. Terus yang paling aneh, sekarang itu aku sering banget rep-repan. Dan saat rep-repan, aku itu kayak ngelihat diriku sendiri lagi diikat di pohon gede. Nah, di sekeliling pohon itu, api. Aneh banget kan? Padahal selama aku hidup, aku belum pernah rep-repan. Bahkan setelah bertahun-tahun hidup sendiri di rumah itu pun, aku gak pernah mengalami hal-hal aneh. Tapi gak tahu kenapa, akhir-akhir ini beda. Kucing tetangga yang biasanya tidur di teras, gak tahu kenapa sekarang itu juga kayak gak mau masuk ke area terasku. Dia itu cuma berdiri di luar pagar sambil ngeliatin ke rumah. Itu pun ekornya ngembang, macem meong lagi takut. Tapi semua keanehan-keanehan itu aku pedam sendiri. Selain aku gak punya saudara yang tinggal di dekat rumahku, aku juga terlalu malu cerita ini ke teman-teman.
takut dikira lebay atau halu, termasuk juga ke Raka. Apalagi kalau dipikir-pikir, semua keanehan ini ada sejak aku kenal Raka. Jadi makin gak mungkin aja aku ceritain ke Raka. Dan Raka ya masih seperti biasa, sore kadang mampir, di minimarket kadang ketemu. Begitupun di depan musola atau di depan gang. Pokoknya kami sering banget ketemu. Raka bercerita bahwa dia sedang membangun bisnis baru. Di kota ini dia merantau sendiri, katanya. Dan memang tidak punya banyak kerabat. Aku yang memang dari awal udah kepincut dengan sosok Raka, rasanya apapun yang dia bahas, apapun yang dia katakan itu menyenangkan. Sampai akhirnya, lagi-lagi aku ngalamin mimpi yang cukup aneh. Jadi di mimpiku itu, aku ngelihat almarhum bapak. Tapi wajah bapak di situ sedih banget, bahkan nangis. Sementara di belakangku ada Raka. Dia macam megangin pundak aku pas aku mau datang ke bapak. Dan anehnya, saat aku bangun, aku ngelihat bagian pundakku itu hitam. Kayak lebam-lebam macam abis dicengkram orang gitu. Waktu itu aku nyoba berpikir logis. Mungkin aja aku capek, makanya lebam-lebam. Tapi kalau dipikir lagi, ya tetap aneh. Hingga suatu malam, pas aku lagi ngeberesin kamar, macam ganti spray dan lain-lain, aku menemukan ada benda aneh nyelip di bawah kasurku. Jadi ada gulungan benang merah. Si benang ini ngelilit benda kecil berwarna putih. Nah, pas aku lepasin, ternyata itu kuku. Jadi ada kuku manusia yang dililit benang. Wah, ini apa? Pikirku. Karena menurutku ini serem banget. Walaupun aku juga gak tahu maksudnya apa. Tapi aku ngerasa kalau ada yang gak beres. Dan karena penasaran, besoknya sepulang kerja, aku sengaja datang ke musola untuk menceritakan penemuan barang aneh ini ke salah satu ustazah teman almarhum ibu. Pas aku liatin benda ini dan juga kejadian-kejadian aneh yang belakangan aku alami, ustazah itu hanya diam sambil memandangku serius. Benang ini biasa dipakai dalam ilmu pesugihan Jawa, Nduk. Biasanya dikirim atau ditanam sebagai media tumbal. Hah? Tumbal? Tumbal apa? Ini siapa mau numbalin siapa? Batinku. Coba kamu ingat-ingat, siapa yang pernah masuk ke rumah kamu, Nduk? Bukan suuzon, tapi benda ini gak mungkin datang sendiri. Pasti ada yang naruh. Apalagi spesifik di bawah kasur kamu. Katanya lagi. Wah, aku bingung banget. Karena bisa dibilang gak ada orang lain yang masuk ke rumahku. Apalagi ke kamarku. Kecuali Raka. Iya, Raka pernah masuk ke rumahku. Waktu itu dia ingin buang air kecil. Tapi masa Raka sih? Maksudnya apa? Pikirku. Tapi beberapa bulan ini, kalau dipikir-pikir, rumahku itu emang udah gak pernah kedatangan tamu. Baik itu temanku ataupun saudara. Gak pernah ada. Jadi hanya Raka doang, itu pun sekali. Kamu lagi dekat sama seseorang, Nduk. Boten Umi, cuma kenal aja. Sing hati-hati ya, Nduk. Waspada gak ada salahnya. Zaman sekarang, orang lebih jahat daripada setan. Dan sejak malam itu, pandanganku ke Raka mulai agak berubah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu aku abaikan. Contohnya, aku mulai ngeh kalau Raka itu pakai kalung benang yang bandulnya itu bentuknya aneh. Dan kalau diperhatiin, jenis benangnya itu sama kayak benang yang aku temuin di bawah kasur. Terus, walaupun kami cukup sering ketemu di depan musola, kalau dipikir-pikir, aku belum pernah lihat dia keluar dari musola. Atau minimal lihat dia sholat berjamaah di dalam musola lah. Lalu, aku juga baru sadar kalau Raka ini pernah ngomong sesuatu yang dulu aku anggap romantis. Tapi kalau dipikir sekarang, serem. Jadi dia pernah ngomong gini. Kamu istimewa, Dara. Gak semua orang bisa seberharga kamu. Gitu. Dulu aku nganggapnya itu semacam ungkapan sayangnya kepadaku. Makanya aku kelepek-kelepek. Tapi kalau diingat-ingat kok serem ya.
Singkat cerita, walaupun jujur aku mulai takut sama Raka, aku masih berusaha bersikap biasa aja. Aku masih tersenyum pas ketemu Raka, masih membalas pesan-pesan manis yang dikirim pria itu, dan masih ngobrol seperti biasa pas Raka mampir. Tapi semakin Raka baik, gak tahu kenapa aku semakin takut. Dan karena gak tenang, pelan-pelan aku mulai menyelidiki Raka diam-diam. Aku mencoba mencari tahu nama lengkap Raka, alamat aslinya, atau apapun yang bisa aku gali. Tapi semuanya buntu. Nomor KTP yang sempat Raka pakai saat isi data pengiriman barang juga ternyata nggak terdaftar. Nama yang dia gunakan di media sosial juga kayak aneh, macem akun palsu yang baru dibuat beberapa bulan yang lalu. Sampai akhirnya aku ngikutin instingku. Jadi suatu malam, ceritanya kami janjian mau makan nasi goreng langgananku. Nah, setelah selesai makan, kami pun berpisah. Dia naik motornya, aku naik motorku. Tapi gak tahu kenapa, malam itu aku pengen ngikutin dia. Aku pengen tahu rumahnya itu di mana. Mungkin aja aku bisa tanya-tanya ke tetangganya. Pelan-pelan aku buntutin nih si Raka. Dan ternyata jauh banget rumahnya. Padahal kan dia bilangnya tinggal di sekitar rumahku, makanya sering papasan. Tapi ini kok gak sampai-sampai. Bahkan nyaris 1 jam aku naik motor ngikutin dia, kami belum juga sampai. Hingga akhirnya kami masuk belok ke sebuah gapura. Masuk sebentar, melewati beberapa rumah, terus dia belok ke sebuah semak-semak. Iya bener, semak-semak. Dan ternyata di antara semak-semak itu ada jalan setapaknya. Tapi pas aku perhatiin lebih teliti lagi, ternyata di ujung jalan setapak itu ada rumah yang cukup besar. Besar banget malah. Walaupun gelap, kayaknya itu bukan rumah sembarangan. Macem rumah orang kaya gitu. Karena emang gede banget. Cuma anehnya, rumah segede itu kenapa depannya gak kerawat gini? Lampunya juga temaram. Jadi lebih mirip kastil hantu daripada rumah. Setelah itu aku menandai lokasi itu di map HP lalu balik pulang ke rumah. Lagi pula aku juga gak mau lama-lama di sana karena takut ketahuan Raka. Dan waktu itu aku jadi semakin yakin kalau ada yang gak beres sama Raka. Malamnya entah kebetulan atau gimana aku mimpi buruk lagi. Kali ini aku tuh kayak lagi berdiri di makam kuno. Dan di sana ada Raka. Tapi saat itu muka Raka ini aneh banget. Pucet serem macam zombie gitu. Terus dia pegang kendi tanah yang isinya itu merah kayak darah. Dan di belakangnya itu ada deretan perempuan berselendang putih. Tapi semua perempuan itu mukanya rata. Wah, aku takut banget. Untungnya di dalam mimpi itu aku lagi-lagi ngeliat almarhum bapak. Dan bapak kayak narik aku pergi dari makam itu. Setelah itu aku bangun dengan keringat dingin di sekujur badanku. Setelah malam itu, perasaanku makin gak menentu. Bahkan hari itu juga aku sengaja cuti kerja karena ingin kembali ke daerah di mana rumah Raka berada. Aku merasa harus segera tahu siapa Raka. Singkat cerita, siang itu dengan mengikuti Google Map, aku sampai di area rumah Raka. Aku sengaja mencari warung untuk mengorek informasi dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Saat itu, aku menemukan satu warung. Dan yang lagi nungguin warung itu perempuan muda. Mungkin berusia sekitar 18 tahunan lah. Kebetulan pengunjungnya hanya aku. Dek, kamu udah lama jualan di sini? Udah mbak, biasanya ibu yang jaga, tapi ibu lagi belanja. Oh, rumah kamu sekitar sini ya? Iya mbak, di desa ini. Oh iya, sekedar informasi, warung ini emang letaknya di samping gapura masuk desa. Jadi emang depan jalan raya banget. Ini warung buka sampai malam ya, Dek? Iya mbak. Oh iya, Dek. Di depan situ kayaknya ada rumah gede ya. Juragan yang punya ya? Rumah yang mana mbak? Itu, rumah yang kayak ngumpet di semak, Dek. Oh itu,
Rumah dukun, Mbak, tapi udah meninggal. Dukun? Iya, dulu ramai di situ, tapi sekarang kosong. Cuma ada anaknya. Itu juga agak kurang. Maksudnya? Iya, itu rumah dukun terkenal dulu di sini, Mbak. Tapi sekarang udah meninggal. Dengar-dengar sih anaknya mau nerusin ilmunya, tapi nggak kuat. Makanya agak aneh. Padahal ganteng, sayang banget. Katanya. Pokoknya gadis ini cerita dengan nada enteng. Ya layaknya remaja aja, gak ada beban. Masa sih, Dek? Iya, malah kata bapak, anaknya itu sering keluar malam-malam muterin rumahnya, tapi nggak pakai baju. Katanya sih, saya juga nggak pernah lihat langsung, Mbak. Padahal orangnya ganteng, Mbak. Bersih, sopan juga kalau lagi sehat. Tapi ya gitu. Ih, Wah, dengar cerita anak ini, jujur aku syok. Karena dia bener-bener polos banget ngomongnya. Dimana kemungkinan besar itu benar. Dan kalau benar, sosok Raka yang aku kenal selama ini anak dukun. Wah, apa jangan-jangan benar hal-hal aneh yang selama ini aku alami karena dia. Tapi ya buat apa, pikirku. Dan setelah itu gak tahu dapat keberanian dari mana. Walaupun aku takut, aku merasa harus memastikan sendiri. Itu beneran rumah Raka atau bukan? Kalau iya, aku harus tanya, ini ada apa? Waktu itu, aku nitip motor di warung tempat aku ngobrol. Lalu sengaja jalan kaki ke arah rumah besar yang katanya bekas dukun. Begitu udah deket, jujur aku ragu mau lanjut apa enggak. Tapi karena udah kepalang tanggung, aku pelan-pelan mindik-mindik ngedeket ke arah rumah itu. Dan dalam keadaan masih siang kayak gini pun, rumah itu kelihatan serem banget. Mungkin dulunya bagus ya, tapi karena udah gak kerawat, kelihatannya serem banget. Catnya ngelupas di sana-sini. Dan banyak tanaman merambat di temboknya yang mulai retak. Di depan rumah ada semacam kolam besar dengan air berwarna hitam pekat. Terasnya itu penuh sama daun-daun kering yang entah udah berapa lama gak disapu. Melihat semua ini, aku merinding. Membayangkan Raka tinggal di sini benar-benar gak masuk logikaku sama sekali. Karena tiap kami bertemu, dia itu bersih, wangi, dan sopan. Masa iya sih rumahnya kayak gini? Pikirku. Nah, pas pikiranku lagi nerawang gini, tiba-tiba aku sadar. Kalau dari tadi, di salah satu jendela yang ada di lantai atas, ada sosok laki-laki yang sedang memandangku tajam. Wah, darahku terkesiap saking kagetnya. Saat sadar kalau itu adalah Raka. Iya, ada Raka di rumah itu. Berarti, apa yang diomongin gadis warung tadi itu benar. Dan saat mata kami bertemu, dia tersenyum dingin. Senyumnya itu senyum terserem yang pernah aku lihat. Raka memiringkan kepalanya dan memandangku lebih intens lagi. Wah, gak bisa. Seketika aku mematung nge-freeze ngeliat pemandangan itu. Tapi untunglah aku masih waras. Dan akhirnya segera pergi lari dari sana. Aku lari pontang-panting menuju warung tempatku menitip motor. Dengan gemetar aku menghidupkan motorku. Dan tidak menggubris apapun yang dikatakan gadis penjaga warung. Pokoknya aku hanya ingin pergi dari tempat itu secepatnya. Bayangan muka Raka yang tersenyum dingin itu benar-benar membuatku merinding. Ini udah jelas banget. Raka bukan sekedar pembohong. Dia adalah orang yang menggunakan kasih sebagai topeng. Tapi buat apa? Dan karena aku benar-benar takut, sore itu aku gak berani pulang ke rumah. Tapi justru pergi ke musola tempat ibu ustazah sedang mengajar ngaji. Dengan berlari dan nafas yang terputus-putus, aku lega banget. Begitu melihat beliau ada di dalam musola. Begitu anak-anak yang mengaji selesai, beliau segera menghampiriku dan langsung menyuruhku wudhu. Aku pun menuruti perintahnya. Dan setelah tenang, aku langsung menceritakan apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat. Bu ustazah manggut-manggut dan mengelus tanganku pelan. Gak lama, dia pun segera menyuruh salah satu anak yang ada di musola itu untuk memanggil suaminya yang lebih paham akan hal-hal macam ini.
Singkat cerita, kami berempat, aku, ibu ustazah, dan suaminya, beserta Pak RT, datang ke rumahku. Dan setelah beberapa saat berkeliling, Pak Ustadz menemukan sebuah bungkusan kecil dari kain kafan yang ditanam di salah satu pot yang ada di depan rumah. Begitu dibuka, isinya ada benda hitam macam darah kering, tanah kuburan, dan potongan kain bekas sejadah, Ini bukan sembarangan. kata sang ustadz. Ini perjanjian. Dan darahmu sudah dipilih untuk membayar sesuatu. Katanya lagi. Jujur aku belum ngerti apa maksud Pak Ustadz. Hingga akhirnya malam itu mereka melakukan pembersihan rumah. Tapi ternyata prosesnya tidak berjalan mulus. Saat itu lampu tiba-tiba padam. Bahkan bolamnya sampai pecah. Terus ada angin yang mendadak kencang masuk ke dalam rumah. Dan walaupun hanya tampak duduk bersila sambil membaca zikir, keringat sebesar biji jagung mengalir turun dari wajah Pak Ustadz. Lalu tiba-tiba, dengan santai, Raka datang mengetuk pintu. Iya, Raka datang. Saat itu, dia membawa sekotak martabak dengan gayanya yang rapi seperti biasanya. Bedanya, ekspresi wajahnya kala itu memerah macam orang marah. Kenapa, Rak? Ada apa ini? Katanya. Nadanya datar banget, padahal ekspresinya jelas dia sangat marah. Wah, jujur aku takut banget. Bahkan aku sampai sembunyi di belakang Pak Ustadz. Saat itu aku ngelihat Raka kayak bukan manusia. Auranya itu aneh. Dia hanya diam tapi badannya gemetar. Kayak orang marah yang ditahan banget gitu. Jadi gemetar. Sementara itu Pak Ustadz gak berhenti-berhenti berzikir. Bahkan kali ini beliau membaca ayat kursi dengan suara keras. Melihat itu, Raka tersenyum. Sumpah serem banget. Tapi di balik senyumnya, dia juga semacam bergumam gak jelas. Sementara itu, Pak Ustadz semakin keras lagi membaca ayat kursinya. Sedangkan Pak RT berdiri ketakutan di pojok ruangan. Suasana mencekam itu berlangsung beberapa saat. Sampai akhirnya badan Raka limbung dan terhuyung ke depan. Dia kayak sempoyongan gitu. Gak lama, Raka jatuh ke lantai ruang tamu dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat dan nafasnya gak teratur. Matanya memandang kosong ke arah langit-langit. Sementara mulutnya masih bergerak pelan kayak membaca sesuatu. Tapi suaranya itu udah gak kedengeran lagi. Dan karena melihat keadaan Raka yang kayak gitu, kami pun memutuskan untuk membawa Raka ke rumah sakit. Tapi karena takut Raka akan berontak, Pak RT sempat mengikatnya dengan kain. Dan ternyata masalah ini gak selesai di rumah sakit. Karena begitu sampai sana, Raka ini emang beneran ngamuk dan meracau gak jelas. Kalau gak salah, Raka bilang gini. Aku butuh satu lagi. Aku butuh satu lagi. Gitu terus. Dan setelah melewati beberapa pemeriksaan, gak lama Raka dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Pihak keluarga Raka yang dihubungi akhirnya menceritakan kalau jiwa Raka memang mulai tidak stabil setelah mempelajari satu buku yang diduga milik almarhum ayahnya. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena saat Raka akan dibawa ke rumah sakit, Raka ini akan bersikap baik dan normal seolah-olah dia emang gak sakit. Dan kalau menurut Pak Ustadz, Raka memang sedang mendalami satu ilmu kebatinan. Tapi dia gak kuat dan justru malah merusak jiwanya. Dalam ketidakstabilannya, Raka bersekutu dengan setan, yang mana dia kemudian berniat menumbalkan aku sebagai syarat agar ilmu yang sedang dia pelajari bisa dia kuasai. Kenapa aku? Ya, aku juga gak tahu. Mungkin karena aku hidup sendiri dan kesepian. Makanya dengan mudah bisa diperdaya. Jujur, aku juga gak tahu alasan Raka memilihku. Sementara itu, setelah semua kejadian ini, aku kembali menjalani hidupku. Tapi aku memutuskan untuk pindah ke rumah nenekku yang ada di salah satu pelosok daerah. Dan memilih untuk hidup tenang di desa. Sampai sekarang, aku belum menikah. Dan rasanya, aku merasa aku cukup hidup seperti ini saja. Selesai. Wah, Mbak Dara, kamu hebat banget. Terima kasih ceritanya.
Dan semoga dimanapun kamu berada, kamu selalu sehat dan bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ceritaku dari awal sampai selesai. Kalau ada di antara kalian yang punya cerita serem, boleh kirim ke alamat email ini. Buat kalian yang mungkin baru nemu channel ini juga, selamat datang. Aku yang penakut ini harusnya datang setiap Senin dan Kamis. Tapi mohon maaf kalau aku kadang melenceng. Silakan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan ceritaku. Dan boleh di-like kalau kalian suka. Sugeng dalu!